Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini dan kali ini kita membahas satu topik yang belakangan sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Topik kali ini berbicara tentang ChatGPT yang katanya membuktikan Islam adalah agama yang benar. Dan ini adalah sebuah topik yang menurut saya asik untuk dibahas ya. Bermula dari postingan dari seorang musisi Australia, setahu saya namanya adalah Lily J. Nah, dia ini mengeluarkan di TikTok tentang pembahasan mana agama yang benar lah kira-kira begitu. Dan ada satu postingan yang kemudian mendapatkan view sampai 5,6 juta, ada 4,7 juta dan isi dari videonya itu membuat sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian umat muslim itu kegirangan. Kenapa? Karena katanya ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita saksikan sama-sama teman-teman apa yang menjadi perkataan Lily J dan kemudian apakah betul ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita dengerin dulu. Hey ChatGPT, so today I'm going to ask some super important life-changing questions and I want you to answer in only one word. Are you ready? Absolutely. Ready? Okay, so the first question is, do you think God is real? Yes. Okay, so do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Okay, so what's more logical to you? Do you think Jesus died for our sins, or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Okay. Do you think our purpose is to worship God? Yes. So life's a test? Yes. Okay. Do you believe there's life after death? Yes. What about this one? Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Oh my God. Do you think that all the prophets are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. So, does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. What about Islam over Judaism? Islam. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. So ChatGPT, if you were a human, would you take the Shahada? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? What do you think? Inilah video yang kemudian membuat sebagian muslim kegirangan. Dan saya boleh bilang sebagian besar atau mungkin bisa dikatakan penggemar dari konspirasi, ya, muslim yang suka konspirasi itu seakan-akan merasa bahwa agamanya di atas angin dan menganggap kira-kira bahwa ya, Islam adalah agama yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Unirifa Menampol, Unirifa Mereaction. Di channel Unirifa akan kasih edukasi untuk para pendeta yang ngawur dan juga para apologet dan polemikus Kristen yang bicara sembarangan. Kita potong kotak-kotak. Kalau Andre Tunggal mengatakan kita iris tipis-tipis. Kalau saya, kita potong kotak-kotak. Sebelumnya intro dulu dong. Keren. Kali ini ada satu video yang ingin saya reaction, di mana kemarin saya pernah mereaction Andre Tunggal yang ya mengatakan tidak terlalu suka dengan ChatGPT yang dijadikan teman diskusi karena ya bisa disetting sebagai
teman diskusi yang tidak objektif, tetapi ternyata Andre Tunggal justru berdamai dengan ChatGPT ini gara-gara Pak Dondi nih. Mari kita bahas dan kita reaction videonya Andre Tunggal. Ini videonya teman-teman, silakan ditonton dulu, kita simak bersama-sama sebagai bentuk respon kita terhadap reaksi dari Andre Tunggal terhadap pernyataan Pak Donitan terkait perang dalam Islam dan juga Kristen. Waduh, ini bubuk nanti ngeri kali nih kalau bahas perang Islam dan Kristen. Let's watch videonya Andre Tunggal. Ini dia teman-teman, mari kita tonton bersama-sama tentang Andre Tunggal yang akhirnya berdiskusi dengan ChatGPT. Live chat, terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Ngaco bae don. Shalom teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Ada Just Bubu, thank you untuk para admin yang sudah join. Thank you untuk Jonathan, thank you, shalom untuk Nando Erset, untuk NKRI, shalom untuk Yudi Kristiawan, untuk Goshine, untuk Yerusalem Baru ya. Lalu kemudian ada IRS Fish, ada Sefer, shalom ya. Kali ini bakal seru deh. Nanali, ada Ibu Caroline PS ya. Halo Viro, ya ini Viro, salam mualaf ya. Saya sulit sekali kalau jadi mualaf ya. Oke, shalom untuk Hulu, untuk Wawa, untuk Betania Little Fun, untuk Kaklo Arauna, untuk Donditan 2024, salam dari Doni. Oke bro, salam ya. Apologet, shalom untuk Elisa Silawana Besi, untuk menikmatin aja dia. Oke, untuk Ranti Damanik, untuk Boncu, untuk Cedric ya, shalom, untuk Cynthia Friskila, untuk siapa lagi ini ya? Ada Ella Farah, untuk Kapten Kilap ya. Oke, untuk Andre Tunggal Putra Buana. Kayak nyebut nama sendiri ya, teman-teman ya. Oke, shalom teman-teman untuk fans Cristiano R7. Wow. Shalom untuk Pil Pahits. Salam dari Julius HMC. Ya, Julius nanti mungkin muncul ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama. Dan saya akan lanjut dalam materi yang pertama dan siap-siap teman-teman. Kita akan sama-sama menyaksikan satu hal yang menarik sekali. Apa yang jadi komentar dari ChatGPT terhadap komentar atau pembelaan dari Donditan? Nah, ini akan menarik ya. Ini akan menarik. Dan sebagai sebuah disclaimer bahwa saya akan men-setting ChatGPT ini dalam settingan yang objektif, teman-teman ya. Kita dengar dulu apa yang jadi komentar dari Donditan, pembelaannya perihal keberatan dari orang-orang non-Muslim kepada Islam yang melihat atau merujuk sejarah peperangan yang ada dalam masa-masa awal Islam. Mari kita dengarkan sama-sama. Ada tuduhan Nabi Muhammad itu SAW radikal. Karena beliau itu panglima perang kan. Islam itu disebarkan dengan pedang. Kalau disebarkan dengan pedang, ada benernya, ada enggaknya. Penguasaan wilayah itu kan memang dengan pedang. Kalau dengan pedang ya betul, tetapi penyebaran agama Islam yang dengan pedang itu memang ada dua. Cara yang pertama untuk memang dakwah. Yang kedua karena memang sebagai liberator gitu. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang tinggal di suatu negara yang mereka tertindas, nah pasukan Islam ini yang membebaskan. Akhirnya menjalankan syariat Islam di negara itu. Anda barusan menyaksikan bahwa Donditan berkomentar dan dia memberikan dua alasan terhadap apa yang menjadi pertanyaan atau keberatan dari orang-orang tersebut ya. Kenapa Islam itu disebut pakai pedang? Itu kan kata atau keberatan dari orang-orang pada umumnya. Donditan lalu kemudian memberikan dua alasan ya, dan alasan pertama dia bilang ya itu karena tujuannya adalah untuk berdakwah dan dalam hal ini tentu saja penyebaran agama Islam. Dan yang kedua Donditan mengatakan bahwa tujuannya adalah pembebasan kaum muslim yang tertindas di satu daerah. Itu perkataan dari Donditan sendiri ya. Nah, teman-teman, saya berbeda dari biasanya. Kali ini saya tidak memberikan penjelasan yang lebih spesifik karena saya pikir ChatGPT boleh juga nih kita jadikan teman diskusi ya. Kita jadikan ChatGPT sebagai teman diskusi. Apa komentar dari ChatGPT? Ya, akhirnya Andre Tunggal bersahabat dengan ChatGPT ya. Setelah kemarin dia sempat cukup. Inilah ketika saya reaction tentang ChatGPT yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Ya kita lihat apa sih diskusi antara Andre Tunggal dengan ChatGPT teman-teman.
by the way, saya juga melakukan diskusi dengan ChatGPT, menanyakan tentang perang dalam Bible. Nanti kita bahas, tapi kita dengarkan dulu bagaimana diskusinya Andre Tunggal dengan ChatGPT. Hai, ini dia. Tentang statement dari Donditan tersebut ya. Nah teman-teman, karena itu di depan ini saya sudah mempersiapkan saya sudah mempersiapkan sebuah ini di depan teman-teman semua bahwa ini adalah ChatGPT dan saya akan mulai dengan sebuah statement dan saya kira ini adalah satu pengantar yang baik. ChatGPT, saya akan bertanya serangkaian pertanyaan historis terkait sejarah awal Islam ya. Jawab saya berdasarkan perspektif sejarah yang kritis tanpa terpengaruh dengan pandangan teologis agama. Fair ya, jadi tidak terpengaruh pandangan Kristen atau agama apapun. Dan jawablah berdasarkan pandangan moral, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Saya yakin Anda, siapapun Anda, apapun agama Anda yang saat ini menyaksikan, ini setuju dengan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Setuju ya, teman-teman ya? Benar nggak? Kita setuju nggak nilai-nilai itu? Ya. Jadi ini tidak terpengaruh dengan pandangan Kristen, tidak terpengaruh dengan pandangan agama apapun, tapi ini nilai-nilai yang kita junjung sama-sama. Pandangan moral, hak asasi, dan kebebasan beragama. Mari kita lihat. Oke. ChatGPT sudah memberikan sebuah respon ya, bahwa dia akan memberikan pandangan yang objektif. Kita bertanya pandangan yang pertama ya, ketika Donditan mengatakan apakah tepat jika, jadi kita bertanya kepada ChatGPT tentang apa yang Donditan bilang. Apakah tepat bahwa motivasi perang yang dilakukan oleh Muhammad didasarkan kepentingan mengajak orang masuk Islam, dalam hal ini adalah dakwah. Ya. Mari kita saksikan sama-sama detik-detik jawaban ChatGPT ini. Secara historis, motivasi di balik perang yang dilakukan Nabi Muhammad dalam konteks awal perkembangan Islam tidak sepenuhnya disederhanakan sebagai upaya mengajak orang masuk Islam secara paksa. Berdasarkan catatan sejarah kritis, beberapa perang pertempuran dilakukan Muhammad lebih sering terkait faktor politik, keamanan, pertahanan, dan perlindungan komunitas Muslim yang baru terbentuk di Madinah. Ya, perang yang Well. Jawaban yang sangat telak dari ChatGPT ya. Kalau Andre Jeli membaca ChatGPT, oke, teman-teman perhatikan. Perang yang dilakukan Nabi Muhammad, nih kita lihat dari atas, apa kata ChatGPT. Jadi ini pun harus kita perhatikan ya. Kita ulangi guys. Mari kita lihat. Oke, ChatGPT sudah memberikan sebuah respon ya, bahwa dia akan memberikan pandangan yang objektif. Kita bertanya pandangan yang pertama ya, ketika Donditan mengatakan apakah tepat jika, jadi kita bertanya kepada ChatGPT tentang apa yang Donditan bilang. Apakah tepat bahwa motivasi perang yang dilakukan oleh Muhammad didasarkan kepentingan mengajak orang masuk Islam, dalam hal ini adalah dakwah. Ya, mari kita saksikan sama-sama detik-detik jawaban ChatGPT ini. Secara historis, motivasi di balik perang yang dilakukan Nabi Muhammad. Oke, saya akan membaca. Teman-teman perhatikan di sini ChatGPT menjawab apa. Secara historis, motivasi, ingat, secara historis, sejarah, motivasi ini tentang niat ya. Di balik perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam konteks awal perkembangan Islam tidak sepenuhnya dapat disederhanakan sebagai upaya untuk mengajak orang masuk Islam secara paksa. Justru di sini ChatGPT tidak sepakat bahwa ada klaim sederhana yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengajak orang secara paksa masuk ke dalam Islam dengan berperang. Berdasarkan catatan sejarah kritis, beberapa perang atau pertempuran yang dilakukan Nabi Muhammad lebih seringnya apa? Terkait dengan faktor politik. Ya,
Faktor politik ini adalah ranah sosial dan ini terlalu luas kalau dijabarkan. Politik dalam hal apa? Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, pertahanan dan perlindungan komunitas muslim yang baru terbentuk di Madinah. Di sini ChatGPT mengakui bahwa perang itu dikarenakan ada apa? Ada 3 yang paling besar, ya. Faktor politik ini masih bias, teman-teman. Karena faktor politik ini tentang apa? Ya, 1, keamanan, pertahanan dan perlindungan komunitas muslim. Artinya betul-betul defense. Ya, keamanan, pertahanan, dan perlindungan. Di sini jelas bahwa justru jawaban ChatGPT seolah-olah muslim. Jangan-jangan ini muslim nih. Kita lanjut. Dalam konteks awal perkembangan Islam tidak sepenuhnya disederhanakan sebagai upaya mengajak orang masuk Islam secara paksa. Berdasarkan catatan sejarah kritis, beberapa perang pertempuran dilakukan Muhammad lebih sering terkait faktor politik, keamanan, pertahanan, dan perlindungan komunitas muslim yang baru terbentuk di Madinah. Ya, perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad seperti perang Badar, perang Uhud, dan sebagainya ini adalah secara keseluruhan adalah perang untuk membela komunitas muslim. Dan saya berusaha untuk objektif ya teman-teman. Saya tidak akan lebihin, saya tidak akan kurangin. Keren. Dalam hal jelas ya, kalau kita bicara di awal perang yang dilakukan Nabi Muhammad justru adalah defense, pembelaan terhadap kaum muslim. Lanjut lagi. Asasi manusia, kebebasan beragama, catatan sejarah menunjukkan bahwa setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad tidak memaksa penduduk Mekah untuk memeluk Islam. Terima kasih ChatGPT. Lagi-lagi ChatGPT membuktikan bahwa memang Islam ini luar biasa, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad bahkan setelah menaklukkan Mekah sendiri tidak memaksa penduduk Mekah. Bayangkan ya, jangankan ketika belum menaklukkan, ketika sudah menjadi pemimpin dan menaklukkan Mekah, Nabi tidak pernah memaksa orang lain masuk Islam. Lanjut. Melainkan memberikan amnesti dan kebebasan bagi mereka yang sebelumnya memusuhinya meskipun ada proses dakwah yang terus. Asik, Nabi Muhammad memberikan amnesti dan bahkan memberikan kebebasan kepada mereka-mereka yang tak beragama Islam. Lagi-lagi ChatGPT seolah-olah menjawab seperti muslim. Jangan tuduh ChatGPT mu'alaf ya Andre. Kita potong kotak-kotak. Lanjut. Terus berlanjut. Ya ini jawaban ChatGPT, kita hargai saja. Pandangan modern tentang hak asasi manusia mungkin memandang perang dan konversi sebagai hal yang tidak seharusnya terkait. Namun dalam konteks sejarah abad ke-7 di Jazirah Arab, motivasi perang lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek termasuk keamanan, politik, dan agama. Jadi kalau Don Ditan mengatakan bahwa sepenuhnya ini berbicara tentang dakwah atau penyebaran agama, Don Ditan keliru. Kok bisa keliru Andre? Gimana sih Andre? Kamu tahu tidak arti dakwah itu? Dakwah itu artinya mengajak. Dari kata da'a, etimologinya itu dari kata da'a, mengajak. Mengajak itu bukan cuma mengajak menjadi umat Islam, mengajak untuk banyak hal. Ya, jadi dalam Islam itu tidak sesempit itu. Dakwah itu menjadikan, mengajak dakwah itu artinya membuat orang menjadi Islam. Tidak seperti itu. Dakwah itu ya mendakwahi umat Islam sendiri yang berbeda persepsi untuk kembali ke pemikiran yang betul. Mendakwahi umat Kristen. Saya akan mendakwahi umat Kristen. Itu bukan hanya menjadikan mereka sebagai orang Islam, tapi saya dakwahi mereka. Saya ajak mereka, hei kawan Kristen, silahkan pelajari kitab Anda. Itu juga dakwah. Biar kamu yang membuktikan bahwa kitab kamu itu betul atau tidak. Itu juga dakwah. Bahkan saya mempertontonkan kepada orang-orang di ruang publik ketika berdebat. Apakah orang Kristen ini pemahamannya sesuai dengan logika, sesuai dengan literasi. Itu juga dakwah. Karena bahkan berakhlak mulia pun juga dakwah. Tidak sesempit itu dakwah Andre. Dalam konteks perang ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya dakwah dalam makna mengajak menjadi Islam, tetapi juga membuat keamanan, defense, tentang politik. Dan itu sebenarnya secara luas termasuk dakwah. Walau secara sempitnya bukan mengajak menjadi Islam, tetapi lebih apa? Menjaga keamanan. Itu bentuk juga mendakwahi umat Islam agar bersiap-siap untuk membela diri. Itu ajaran Islam juga Andre. Gimana sih Andre? Berdakwah itu bukan hanya menjadikan orang Islam, tapi juga mengajarkan agama Islam. Bagaimana cara tutorial menjadi Islam yang baik. Gimana sih, Andre? Karena motivasi dari peperangan awal itu bukan sesederhana penyebaran agama. Nah, jangan cuma dipotong. Karena motivasi penyebaran agama, motivasi peperangan Nabi Muhammad bukan sesederhana
yaitu memaksa ya, menyebarkan agama secara paksa. Begitu Andre. Si Andre motong-motong bukan cuman ayat, kadang teman Kristen ini dipotong-potong, ChatGPT pun nggak sampai selesai dibaca. Baca lagi dong, kan tadi saya sudah jelaskan. Lanjut. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, teman-teman ya. Nah, apakah tepat jika disebutkan bahwa motivasi yang dilakukan Muhammad didasarkan atas membela kaum muslim yang tertindas? Mari kita saksikan jawaban selanjutnya. Dari sudut pandang sejarah kritis, pernyataan bahwa perang yang dilakukan Muhammad dimotivasi untuk membela muslim yang tertindas memang memiliki dasar yang kuat. Namun perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas bahwa latar belakang ada penganiayaan di Mekah, ya, dan perang itu sebagai bentuk pertahanan, dan itu adalah sejarah awal Islam. Saya kira saya pun mampu untuk bisa menerima hal tersebut ya. Lalu kemudian perang itu, nah ini menariknya. Menurut ChatGPT, perang Islam itu tidak selalu murni defensif. Jadi seakan-akan apa yang Donditan katakan di awal tadi, bahwa dia bilang, oh itu adalah untuk membela kaum muslim tertindas. Itu kan defensif. Nah, ternyata kata ChatGPT, perang itu tidak selalu murni defensif. Walaupun beberapa perang dijelaskan upaya membela muslim tertindas, tapi ada elemen ekspansi politik. Perhatikan ini baik-baik, ekspansi politik dan pengaruh sosial di Jazirah Arab. Nah, setelah kedudukan umat muslim di Madinah stabil, ada pertempuran atau penaklukan yang mungkin tidak selalu berkaitan dengan pertahanan kaum muslim tertindas, tapi lebih pada konsolidasi kekuasaan dan pengaruh. Contoh yang relevan adalah penaklukan Mekah, di mana tujuan militernya, perhatikan ini, lebih bersifat strategis untuk mengakhiri dominasi Quraisy di Mekah dan memperluas pengaruh Islam di Arab. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ini pandangan objektif ChatGPT loh ya. Saya tidak berlebih-lebih. Nah, ini ya saya lanjut. Justru apa yang disampaikan oleh ChatGPT ini saya sepakat. Kalau defense artinya perang itu melulu untuk mempertahankan diri, bukan? Nah, kita harus tahu penaklukan kota Mekah, Fathul Makkah itu bukan hanya sekedar defense, bahkan ada apa yang dilakukan oleh perang-perang Sayyidina Abu Bakar itu bukan defense, tapi memperbaiki orang-orang yang bahkan keluar dari konteks pengajaran Islam, tapi mengaku Islam, memerangi kaum munafik. Nah, dalam konteks tentang ini, definisi defense atau membela diri, atau definisi untuk ekspansi militer, itu tetap tidaklah sesuatu yang melanggar moralitas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu aslinya orang Arab, orang Mekah. Lalu dia diboikot dan diusir. Kemudian beliau baru membangun kekuatan, baru kembali merebut apa yang memang menjadi milik mereka. Bukan seperti penjelasan Andre yang mengatakan orang lagi damai-damainya diserang seperti yang terjadi dalam iman Kristiani. Waduh, bukan begitu. Coba kita dengarkan kata Andre. Dan ya menarik gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini dikatakan perspektif moral dan hak asasi. Jika dilihat dari perspektif modern hak asasi manusia, penggunaan kekerasan untuk melindungi kelompok tertindas dianggap dibenarkan. Tapi perlu juga dicatat bahwa motivasi perang dalam konteks abad ke-7 sangat kompleks. Kategori membela kaum tertindas bisa bercampur dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Bercampur. Ya, jadi apa kesimpulannya? Here we go, it's okay. Tidak ada masalah, memang bercampur karena memang Islam itu mencakup masalah-masalah sosial, politik, keamanan. Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, bukan melulu mensiarkan Islam, tapi juga menjaga yang sudah Islam, kemudian membangun struktur Islam. So what the problem? Lanjut. Ya, teman-teman tarik kesimpulannya sendiri, ya. Kesimpulan. Secara umum, motivasi perang yang dilakukan Muhammad pada awalnya memang dapat dikaitkan dengan upaya membela komunitas muslim dari ancaman. Namun seiring waktu, tujuan perang juga melibatkan stabilisasi politik dan ekspansi pengaruh Islam di kawasan Jazirah Arab yang melampaui sekadar perlindungan terhadap kaum yang tertindas. Oh iya, exactly. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad itu kan tugasnya menyampaikan risalah. Dia itu menyampaikan informasi dari Tuhan. So ketika sudah ada di Jazirah Arab,
orang-orang yang masuk Islam dan sudah dikuasai, apa salahnya Nabi Muhammad menyiarkan agama ke tempat lain? Bukan berarti Nabi Muhammad menyerang membabi buta begitu saja kepada orang-orang yang sedang berdamai. Begitu loh Andre, sebagaimana yang terjadi dalam iman Kristiani dalam kitab perjanjian lama. Bunuhlah, tumpaslah. Lalu kalau seandainya ada yang damai, jadikan pekerja rodi. Nggak kijem-kijem bingit. Andre, lanjut. Teman-teman saya tuh jadi penasaran juga ya. Apa kata-kata, apa yang menjadi poin utama yang mau disampaikan ChatGPT dan diperangin. Nah, gitulah kira-kira pengertian dari peperangan ekspansif ini, ya. Misalnya contohnya, di sini dikatakan setelah posisi umat muslim di Madinah stabil dan kekuatan militer mereka berkembang, beberapa peperangan jadi bersifat ekspansif. Contohnya adalah penaklukan Makkah atau Nah, betul. Penaklukan Mekah ini akhirnya umat Islam melakukan perlawanan, ya, itu dengan merebut kembali. Ingat loh Andre, merebut kembali loh, bukan mengambil hak orang lain loh, ya. Merebut kembali apa yang diambil dari mereka. Itu, dan menyelamatkan mereka-mereka, sisa-sisa harta mereka yang ada di Mekah. Begitu loh Andre, bukan orang lagi damai duduk diam-diam anteng-anteng diperangi. Oh, masuk Islam, masuk Islam. Enggak begitu Andre. Lanjut. Fathul Makkah. Ini benar-benar kita potong kota-kota ya Andre ya. Aduh. Ya. Fathul Makkah ini adalah tujuannya menurut ChatGPT itu ekspansif, ya. Tujuan utamanya mengambil alih Mekah. Jadi Mekah itu tidak, dalam hal ini dikatakan justru yang didatangin atau diekspansi ya oleh oleh tentara Muslim, ya kan begitu kan ya. Nah, ini si Viro membela diri ya, Viro membela diri. Tujuannya membebaskan. Waduh, Andre, betul. Nabi Muhammad kembali menaklukkan Mekah. Ya kenapa? Kan beliau kan orang Mekah, beliau kan diusir dari Mekah. Bukan mengambil hak milik orang lain, karena beliau telah diambil hak miliknya. Orang-orang Islam yang ikut Nabi Muhammad, hak miliknya sudah diambil orang Mekah duluan, Andre. Gimana sih Andre? Ini benar-benar terpotong segitiga nih Andre nih. Daerah dari penjajahan kelompok tertentu. Tidak, Viro. Tidak, karena Muslim itu adanya di mana? Adanya di Madinah, lalu kemudian menyebar ke... Apaan sih Andre koplak? Ini benar-benar kepotong kota-kota ya kayak ini lama-lama kayak mukanya. Sorry, mukanya Andre nggak kotak ya. Mukanya Andre agak ya gitulah. Gini loh Andre, Muslim itu artinya adalah orang-orang Islam. Bukan dari Madinah asal-muasalnya, tetapi orang yang menyebarkan agama Islam ini asalnya dari dari Mekah. Ketika dia berada di Mekah, dia tidak mendapatkan tempat. Maka orang-orang yang mengikuti dia itu diboikot, diusir, dihajar, Andre. Artinya bukan dari Madinah sumbernya. Lalu mereka hijrah ke Madinah. Waduh, si Andre, ChatGPT yang udah jelasin begitu aja masih dipelintir. Ini bukan Bible-nya doang, kadang orang Kristen ini yang dipelintir. ChatGPT pun dipelintir. Gimana sih Andre? Gimana sih Andre? Ya namanya Nabi Muhammad itu asalnya dari Mekah. Mereka itu berhijrah ke Madinah. Di Madinah banyak yang menerima. Maka mereka membangun kekuatan untuk menaklukkan, mengambil kembali Mekah. Karena memang haknya. Orang kampung halamannya loh Mekah. Gimana sih Andre? Andre. Weh, ojo terus. Bangun saya. Loh. Mekah. Tidak ada Muslim yang tertindas di sana ya. Loh. Kepiye iki? Kok ndak ada Muslim yang tertindas? Wong Muslimnya diusir kok dari sana. Lah Nabi Muhammad sendiri Islam yang terusir dari Mekah. Duh, ini benar-benar terpotong kotak-kotak segitiga trapesium ini si Andre ini. Waduh. Oke, ekspansi militer pasca Mekah. Setelah penaklukan Mekah, ada beberapa ekspedisi militer yang dilakukan Muhammad dan pasukan Muslim ke wilayah lain di Jazirah Arab dan lebih bertujuan memperluas pengaruh Islam. Nah, ini Viro buktinya ya. Lah, ya benar dong. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad sekedar menyebarkan di Mekah saja karena beliau utusan Tuhan. Maka harus ada penyebaran ke seluruh dunia, ke seluruh alam karena tugas beliau begitu. Tapi masalahnya penyebarannya seperti tentara salib enggak? Main hantam? Enggak.
seperti yang diajarkan dalam perjanjian lama enggak? Enggak begitu, Andre. Tetapi juga Nabi Muhammad memberikan pilihan. Kalau sudah ditaklukkan ya harus bayar pajak lah, jizyah. Gimana sih? Enak-enak aja, lu aja bayar pajak kan Andre? Tinggal di negara merdeka Indonesia ini yang tercinta ini aja lu bayar pajak. Masa ketika di bawah pemimpin Nabi Muhammad diberikan kedamaian nggak mau bayar pajak? Enak banget lu. Baca dalam kitab Roma Andre. Bahkan Yesus pun memerintahkan untuk bayar pajak. Nah, meskipun ekspansi ini kadang dikaitkan dengan upaya diplomasi, ada juga unsur kekuatan militer digunakan. Melampaui tujuan pembelaan. Maksud penyata melampaui itu adalah bahwa meskipun awalnya peperangan Muhammad itu motivasinya adalah untuk defensif, melindungi muslim, oke, itu benar. Tapi kemudian beberapa peperangan kemudian berkembang jadi lebih strategis dan politis. Ya. Dan dengan demikian perang ini bukan hanya untuk pertahanan tapi juga untuk mengakomodasi kekuatan dan memperluas wilayah. Ya benar. Kan nggak dibantah begitu. Maksudnya adalah apa ya? Nggak melulu lah. Nggak melulu sekedar menciarkan Islam. Unsur politiknya ya ada. Kenapa? Ya politik itu ya bagian Islam. Siapa bilang politik harus berpisah dari Islam? Siasah. Itu ranah sosial. Dan Islam mengajarkan apapun yang berkaitan dengan ranah sosial. Udah ya Andre, dari ChatGPT kita lihat kesimpulannya deh. Dari ChatGPT, apa kata ChatGPT? Menyebarkan pengaruh Islam ke wilayah tertentu. Ya, kesimpulan. Nah, oke ya, kesimpulan. Yaudah, nggak usah kita dengarkan Andre deh, kita baca aja kesimpulan ChatGPT. Sebagian besar peperangan awal bersifat defensif, artinya betul kata Pak Dondi ya, bahwa melindungi, menjaga, defend ya, selama fase awal Islam ketika umat Islam berada di bawah ancaman eksternal. Betul sekali, umat Islam di awal diancam. Kemudian, namun sebagian dari peperangan di fase berikutnya, ini baru fase selanjutnya, bersifat ekspansif dengan tujuan memperluas pengaruh Islam. Ekspansifnya tujuannya menyebarkan pengaruh Islam. Tapi cara ekspansifnya gimana? Ada aturannya Andre. Nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh hancurkan sinagog, tidak boleh bunuh pendeta. Begitu, memang ada ekspansif militer, tetapi dengan catatan-catatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang tidak pernah diajarkan dalam iman Kristen. Yang selanjutnya, melampaui tujuan pembelaan berarti bahwa peperangan kemudian tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan umat Islam, tapi juga untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan memperluas pengaruh agama Islam di seluruh wilayah Arab. Dan ini masih relevan, masih it's okay, tidak mengganggu moralitas, kecuali datang-datang ke negeri orang terus hancurkan, bunuh, tumpas, bunuh, matikan. Itu yang kita kontraskan dengan ajaran Islam. Ingat ya, walaupun ada ekspansi militer dalam Islam, tetap dalam syariat Islam aturan berperang itu berlaku guys dan teman-teman. Thank you Andre sudah ngobrol dengan ChatGPT. Sekarang gantian saya juga mau ngobrol nih sama ChatGPT guys. Nah, saya juga ya saya bukannya berdamai, saya nggak masalah dengan ChatGPT dan pada akhirnya saya ngobrol lah dengan ChatGPT. Kan begitu ya. Akhirnya saya buat sebuah pertanyaan dengan ChatGPT ya ikhwah, dan apa yang dijawab oleh ChatGPT berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, mari kita lihat apa sih kata ChatGPT kepada Uniriva. Let's we check it out ChatGPT. Pertama, saya bertanya kepada ChatGPT. Begini kata saya. Ini tidak saya tambah-tambahin loh, tidak bisa saya tambah-tambahin. Tolong jawab pertanyaan saya. Tentu, silakan ajukan pertanyaan. Saya siap membantu. Saya mau bertanya berdasarkan isi Bible. Tentu, silakan tanyakan apa yang ingin Anda ketahui tentang isi Alkitab dan saya akan berusaha menjawabnya. Bagaimana sifat perang dalam Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama, perang sering kali dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi. Pertama, itu rencana Tuhan, guys. Beberapa aspek penting tentang perang dalam konteks ini meliputi perintah Tuhan. Berarti ada perintah Tuhan berperang, guys. Banyak perang yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, terutama saat mereka memasuki tanah perjanjian. Misalnya dalam kitab Yosua, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merebut tanah yang dijanjikan. Dor. Ini nih. Tuhan suruh rebut. Merebut itu artinya apa? Mengambil hak milik orang lain. Kalau Fatul Makkah itu artinya mengambil kembali hak mereka. Kalau merebut itu mengambil hak milik orang lain, Andre. Yang kedua,
Pemberian kemenangan. Kemenangan dalam perang sering dipandang sebagai hasil dari iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam beberapa kisah seperti pertempuran di Jericho, kemenangan diperoleh melalui tindakan yang tampaknya tidak biasa tetapi yang menunjukkan ketergantungan pada Tuhan. Hadiah dari Tuhan, Andre. Yang ketiga, konsekuensi moral. Ada perdebatan tentang moralitas perang dalam konteks ini termasuk perintah untuk menghancurkan bangsa-bangsa tertentu. Ada penghancuran di sini. Beberapa orang melihat ini sebagai refleksi dari konteks sejarah dan budaya saat itu. Penghancuran. 1. Merebut. 2. Menghancurkan. Ngeri banget. 4. Penggambaran simbolis. Dalam banyak bagian perang juga dilihat sebagai simbol pertarungan antara baik dan jahat. Atau antara Tuhan dan kekuatan jahat. Ini bisa dilihat dalam kitab Wahyu. Wah, ini bukan perjanjian lama, guys. Panggilan untuk perdamaian. Meskipun banyak narasi perang, ada juga ajaran tentang perdamaian dan keadilan yang dapat dilihat dalam kitab Yesaya dan banyak nubuatan menantikan zaman damai. Iya sih, tapi perangnya kan ada, menghancurkan dan juga merebut. Apakah Tuhan perjanjian lama kejam? Saya langsung spontan aja nih. Pandangan tentang Tuhan perjanjian lama sangat bervariasi dan seringkali tergantung pada konteks dan interpretasi. Berikut beberapa poin yang dapat dipertimbangkan. Konteks sejarah dan budaya, banyak tindakan yang tampak keras atau kejam. Terlihat kejam dan keras, guys. Harus dilihat dalam konteks waktu dan budaya ketika perjanjian lama ditulis. Perang dan kekerasan adalah hal yang umum. Ingat, saya tandai. Perang dan kekerasan adalah hal yang umum dalam banyak budaya pada saat itu. Dan ini melibatkan Tuhan, by the way. Yang kedua, keadilan dan hukum. Dalam banyak kisah tindakan Tuhan dianggap sebagai bentuk keadilan. Misalnya, hukuman. Jadi ini hukuman bagi bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan besar atau penyembahan berhala. Dianggap sebagai cara Tuhan menjaga moralitas dan keadilan. Cara Tuhan menjaga moralitas dengan keadilan dengan tidak bermoral. Ini statement keras ya dari saya ya. Pertama, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menyembah kepada ilah lain. Tuhan hantam bunuh itu. Justru itu tidak bermoral. Intoleran pada saat sekarang ini. Atau pada zaman dahulu. Kenapa? Masa orang lain dipaksa harus mengikuti semua? Ya kan? Kalau tidak menyembah kepada Tuhan itu bunuhlah. Lah ini yang tidak bermoral. Ini yang intoleran. Tuhan menghukum orang yang tidak menyembah kepada Dia. Gimana sih? Ini baru mengerikan, guys. Ya, dan itu dikatakan sebagai keadilan. Keadilan macam mana? Justru ketika Yesus datang, Dia mengampuni orang-orang berdosa. Tetapi ketika Dia belum menjadi manusia, Dia membunuh orang-orang yang tidak menyembah kepadanya. Ini dianggap keadilan. Justru ini sebuah pertanyaan kemudian. Saya tidak lagi debat sama ChatGPT ya. Cuman saya baca aja. Keadilan dan hukum. Dalam banyak kisah tindakan Tuhan dianggap sebagai bentuk keadilan. Nah ini kan dalam banyak kisah. Ya kisah siapa saya tidak tahu. Saya benarkan lah ChatGPT. Dalam banyak kisah siapa saya tidak tahu. Hukuman bagi bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan. Ya betul dalam kitab perjanjian lama itu Tuhan itu menghukum dengan cara memperlihatkan sesuatu yang tidak bermoral. Contoh, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 atau 8 atau 11 kemudian bahwa Tuhan menghukum Daud yang tidak bermoral mengambil istri orang dengan mengambil istri Daud lagi dan kemudian ditiduri oleh anaknya di siang bolong. Jadi di sini seperti Tuhan itu menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Artinya ketidakbermoralan itu dihukum dengan ketidakmoralan lagi. Yang lanjut, kasih dan belas kasihan. Meskipun ada elemen kekerasan, banyak teks juga menekankan kasih dan belas kasihan Tuhan. Misalnya Tuhan sering digambarkan sebagai pelindung bagi yang tertindas dan sebagai penyelamat bagi umatnya. Ya umat Israel. Kalau umat Israel mah dilindungi sama Tuhan. Tapi umat lain dilindungi nggak? Kan enggak, dibunuh Tuhan. Nah itu. Perjanjian dan hubungan. Tuhan dalam perjanjian lama berfokus pada hubungan yang erat dengan bangsa Israel. Benarkan jawaban saya divalidasi di poin keempat. Tuhan itu berhubungan erat dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel mah dilindungi, dicintai, dikasihi, disayangi, disuruh berperang, dibantu lagi. Tapi kalau bangsa Moab kalau salah, tumpas. Kalau bangsa Amalek salah, tumpas. Jadi ada perbedaan sih. Adil nggak tuh? Ya menurut sebagian orang adil. Siapa yang bilang adil? Ya orang Israel yang bilang adil. Penggambaran dalam Injil, dalam perjanjian baru konsep kasih dan pengampunan sering ditonjolkan. Nah ini nih kontras dengan perjanjian lama. Kok bisa ya? Kenapa Tuhan perjanjian lama berperang? Tuhan perjanjian lama berperang untuk beberapa alasan yang bisa dipahami dalam konteks teologis dan historis. Rencana ilahi. Ya udahlah, Tuhan memang punya rencana berperang. Ya. Kedua, hukuman terhadap kejahatan. Pokoknya perang itu hukuman Tuhan lah. Pokoknya Tuhan lah. Pendidikan. Jadi Tuhan mendidik dengan cara berperang. Waduh, pertarungan spiritual. Panggilan untuk mempertahankan umat. Ya begitulah teman-teman ya. Yang bisa kita bandingkan dengan ChatGPT ala Andre dengan ChatGPT ala Uniriva. Tapi yang penting adalah bahwa ingat.
Betul sekali, Islam itu bukan hanya defense, tapi juga expansive. Striker, bukan cuman membela, tapi juga menyerang. Karena kami diizinkan berperang apabila kami diperangi. Dan kalau melibatkan militer dalam penyebaran Islam, betul. Tetapi sekeji enggak kita perjanjian lama di mana musnah tumpahkan? Tidak. Tapi tentu ada aturannya. Bravo Andre. Thank you for your diskusi with ChatGPT, ya. Itu mungkin yang bisa saya aturkan kepada teman-teman semua dari apa yang saya bahas dengan ChatGPT. Thank you ChatGPT. Yo yo yo. ChatGPT bisa menjadi teman diskusi yang cukup pintar ya. Ya, saya agak capek diskusi dengan teman-teman non-muslim yang terkadang bertentangan logikanya. Tetapi kalau ChatGPT ya kita akan diskusi dengan ChatGPT nanti. Di next topik kita diskusi dengan ChatGPT aja. Ya, next topik ya. Abis ini kita diskusi bertanya tentang siapa Yesus dalam ChatGPT. Spesial Uniriva bertanya jawab dengan ChatGPT. Itu saja mungkin hari ini reaction terkait ChatGPT Pak Donitan dan juga Andre Tunggal. Selamat sentosa buat teman-teman non-muslim semuanya. Semoga bisa pintar dan belajar banyak ya. Dan semoga buat umat Islam termanfaat ya, terkuatkan akidahnya. Ingat, perang dalam Islam ada kaidahnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.